Berarti menurut gua masalah-masalah ini tuh bukan gara-gara masalah agama, bukan masalah-masalah arahan. Nah, gue pernah bahas nih, karena temen gue nanya ke gue, kenapa sih orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang sebenarnya udah kaya gitu misalnya. Terus dia nanya, lu mau pakai teori apa nih, teori filsuf mana gitu? Oke, ada Nietzsche, ada apalah gitu. Terus gue bilang ke dia simpelnya kayak gini, lu mau pakai teori apapun, lu mau bilang ini masalah sistemik atau struktural atau aturan atau ketidakadilan, ada satu yang lebih parah lagi. Apa? Menurut gue yang berhubungan dengan social culture. Karena Bagus. ini lu bayangin ya, kalau misalnya ada aturan dan orang udah kaji terus ternyata lama-lama ini nggak bagus nih, tinggal diubah aturannya. Tapi social culture itu susah karena dorongan sosial dari kita berjuta-juta tahun evolusi manusia ya, itu jutaan nggak sih, ribuan lah anggap ya. Ya, ratusan ribu. Kita selalu didorong sama situasi sosial. Mau kita ngelakuin sesuatu, mau apa yang kita percayain itu kita selalu takut dijudge lah, takut nggak diterima lah gitu-gitu. Nah yang paling parah itu kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu karena social culture itu Takut nggak diterima sama sosial. iris what it is gitu loh. Dan itu menurut gua aturannya di atas dari aturan mutlak. Betul. Sosial itu ya karena kita sebagai makhluk sosial itu yang paling bahaya. Yang gue mikir waktu itu pertanyaan gue ada, ini pas gue lagi kesel-keselan pemerintah. Apakah ini by design? Ya, apakah culture kita di Indonesia dari zaman VOC, penjajahan, pas liberasi dan semua demokrasinya, apa ini by design biar warga-warganya itu ada aturan sosial yang mereka nggak bisa pertanyakan? Bagus. Atau opsi dua ya emang kita apes aja. Di Thailand ada korupsi nggak? Ada, tetap ada. Mungkin satu level dengan korup ya. Itu kan berarti kan korup dalam bidang kekuasaan ya. Kan korup itu kan adalah menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak semestinya kan. Itu kan korup. Nah, jadi kalau menurutku itu yang tadi lu bahas tentang socio culture tadi itu keren banget. Karena gini ya. Manusia tuh punya 3 motivasi setauku. Pertama adalah internal motivation, yang ketiga adalah dua adalah external motivation dari social culture itu, ketiga adalah yang lebih tinggi lagi adalah sebuah motivasi karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi there is no option. Jadi kalau contoh ya, kalau kita bahas tentang social culture itu memang lebih kuat daripada internal motivation. Benar. Nah, yang dilihat sama Islam pada zaman dulu adalah dia tidak berfokus pada internal motivation, tapi langsung pada social culture. Jadi pendekatan Nabi pada saat itu ketika aku baca ya, bahwasanya Nabi itu melihat problematika ini kalau kita depends on individu maka kita akan dapat banyak sekali kerelatifan. Tapi kalau kita kendalin socio culture-nya, harusnya kita bisa masuk dalam teori input, proses, output. Ini kemasyarakatan kan. Gue ingat kan waktu itu pernah kan yang di Itiba ada 3 kan, individual, kemasyarakatan sama pemerintahan ya kalau nggak salah ya. Lama ingatan bersama ya. Itiba bro.